Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan UT sekalian. Kembali lagi kita akan membahas bagaimana menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah pengantar statistika sosial. Ya. Soalnya juga sudah dibahas di video-video sebelumnya, baik itu untuk bagian A, bagian B, dan bagian C. Sekarang kita coba untuk membahas soal nomor 1 bagian yang ke D. Ya. Berikut ini diberikan data nilai 40 mahasiswa mengenai hasil ujian semester mata kuliah pengantar sosial dari mahasiswa program S1 Sosiologi di UT. Ya, tentu saja ini mahasiswa yang pertama misalkan, kemudian mahasiswa yang kedua, kemudian mahasiswa yang ketiga, dan seterusnya sampai mahasiswa yang ke-40. Bagi teman-teman yang belum menyaksikan video sebelumnya, silahkan saksikan dulu video sebelumnya agar lebih gampang untuk masuk ke video pembahasan yang ini ya. Kita coba. Pertanyaannya seperti ini. Buat tabel frekuensi yang terdiri dari batas kelas nyata, batas kelas semu, dan frekuensinya. Jadi teman-teman, sebelum kita membahas bagian D ini, kita sudah dapatkan range-nya itu sama dengan 30 tentu saja. Teman-teman juga sudah tahu di video sebelumnya mendapatkan banyaknya kelas itu 7 ya. Ini dibuat seperti ini saja. Kemudian teman-teman juga tahu intervalnya dari panjang kelas atau interval kelasnya itu 5. Teman-teman juga harus tahu nilai terendahnya. Nilai terendah itu sama dengan 63. Ya, sudah dibahas di video-video sebelumnya. Kemudian, ini yang menjadi patokannya untuk pembuatan tabel frekuensi ya, teman-teman. Jadi, berdasarkan data yang sudah kita cari dan kita tentukan, tentu saja kita harus buat tabelnya, karena permintaannya adalah tabel ya. Kita buat karena dibutuhkan batas kelas nyata, ya, batas kelas nyata, teman-teman. Batas kelas semu dan frekuensi ada 3 kolom. Jadi kita lebihkan saja menjadi 4 kolom. 2, 3, 4 seperti ini. Kemudian nanti kita tambah ya kalau memang kurang. Teman-teman perlu membuat batas kelas nyata. Ya, ini perlu teman-teman buat. Kemudian batas kelas semu. Teman-teman juga perlu, karena kita perlu nanti dari datanya akan kita masukkan ke bagian baris-baris yang mana. Itu frekuensi. Dan ini misalkan frekuensi, ini frekuensi bagian yang A. Garis, misalkan seperti ini. Ini adalah frekuensi total, misalkan seperti itu. Kita buat seperti ini. Nanti akan jelas teman-teman kenapa bisa dilakukan yang seperti ini. Ya. Oke, ini kita coba perkecil agar datanya terlihat ya. Oke, teman-teman, kita perlu sebenarnya untuk melihat nilai terendahnya. Kita punya nilai terendahnya 63 ya teman-teman. 63. Kita mulai dari nilai terendah untuk menentukan batas kelas nyata. Jadi 63 ini ya teman-teman, kita kurangi 0,5 teman-teman. Itu tekniknya. Jadi kalau 63 dikurangi 0,5 hasilnya adalah 62,5 ya teman-teman. Paham ya? 63 dikurangi 0,5. Itu untuk batas kelas nyatanya. Kemudian teman-teman, kurang dari, kita anggap variabelnya X ya. X, kemudian teman-teman buat kurang
Kita coba tambahkan equation. Nih. Yang ini tabelnya seperti ini. Maaf ya teman-teman, kita coba cek equationnya lagi agar lebih rapi. Oke, seperti ini teman-teman. Yang ini kurang dari, yang ini kurang dari atau sama dari. Ini teman-teman, yang perlu teman-teman pahami adalah dari nilai terendah ini, dari nilai terendah dari batas kelas nyata ini, teman-teman harus jumlahkan dengan intervalnya atau panjang kelasnya. Panjang kelasnya 5. Berarti ini ditambahkan 5. Batas yang paling bawah ini ditambahkan dengan 5. Hasilnya adalah 67,5. Ya, ini batas kelas yang pertama ya teman-teman. Ini yang paling penting dipahami. Langkah awal yang paling penting untuk kita tahu. Oke? Kemudian, tentu saja kita coba untuk selesaikan lagi yang selanjutnya, teman-teman. Jadi ini di-copy saja ke sini. Diulangi seperti itu lagi. Kemudian seperti ini, ditambahkan lagi 5, teman-teman. Jadi di setiap ini ditambahkan 5, 5, 5 terus sampai ke bawah. 72,5 ya. Kalau 67,5 ditambahkan 5, itu jawabannya 72,5. Kemudian diulangi terus, teman-teman. Diulangi terus. Diulangi terus. Ditambahkan 5, 77,5. Kemudian di sini 77,5. Ditambahkan 5 lagi, 82,5. Kemudian sini 82,5. Tambahkan 5 lagi, 87,5. Karena kurang barisnya. Kita masih cukup ini. Oke. Dari 87,5 ditambahkan 5 lagi 92,5. Ini sepertinya kemudian 92,5 tambahkan lagi 5, 97,5. Jadi ini banyaknya kelas itu ini teman-teman. Ini kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam, kelas ketujuh. Ini sesuai dengan yang K sama dengan 7. Jadi banyaknya kelas adalah 7 ya. Menyesuaikan. Jarak antara batas kelas itu 5 dan banyaknya kelas nanti ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Makanya teman-teman harus sangat hati-hati. Oke? Ini untuk batas kelas nyata. Sekarang kita coba untuk membahas batas kelas semu ya. Batas kelas semu bagaimana? Ini yang dibulatkan. Dari batas kelas nyata itu kita bulatkan. Bagaimana cara pembulatannya? Teman-teman seperti ini. Di sini dimulai dari data yang terendah ya. Sini 62,5. Kita mulai dari data yang terendah tanpa dikurangi 0,5. Jadi langsung ditulis 63 seperti ini. Oke. Intervalnya berapa? Masih sama, 5. Berarti dari 63 dihitung 1 teman-teman. Jadi 63, 64, 65, 66, 67. Jadi batas kelasnya ada 5. Oke. Dari 63, 64, 65, 66, dan 67. Oke. Begitu juga yang ini. Dari 68 sampai tambahkan 5 teman-teman. Tambahkan 4.
Kenapa? Karena 68 sudah dihitung periode yang pertama atau batas kelas yang pertama. Jadi ditambahkan 4, 72, di sini 73, sampai tambahkan 4, 77, kemudian di sini 78, ditambah dengan 4, 82, kemudian dari sini 83, tambahkan 4, 87. Oke, kemudian di sini 88, ditambahkan 4, jadi 92. Kemudian di sini 93, ditambahkan 4, jadi 97. Ini untuk batas kelas semuanya, teman-teman. Ini perlu dipahami, diperhatikan dengan sangat-sangat teliti. Kemudian kita coba untuk frekuensi baris. Bagaimana menentukan frekuensi baris, dalam kurung baris ya. Sebenarnya yang kita butuhkan yang bagian terakhir ini. Tapi ini untuk memudahkan kita. Caranya bagaimana? Caranya lihat datanya satu-satu. Teman-teman, kita lihat satu persatu. 68. 68 ini masuk ke batas kelas semu yang mana? Di sini ya. Sini, 68 masuk kelas sini. Masuk ke dalam kelas ini. Kita tandai barisnya seperti ini. Seperti ini teman-teman. Menghitung pemilihan suara saja kan? Seperti itu. Nanti kemudian misalkan 70 masuk ke kelas mana? 70 masuk ke kelas ini juga. Oke, seperti itu. Kemudian 83 masuk kelas yang mana? 83 masuk kelas yang di sini. Karena ini 83 sampai 87 ya. Kemudian 87 masuk ke kelas yang di sini juga. Seperti itu. Sampai seterusnya data yang paling bawah ini teman-teman. Dari sini kita satu persatu. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Sampai terakhir. Nanti akan didapatkan tentu saja hasilnya adalah di sini adalah 5 ya. Nanti teman-teman bisa buat seperti ini. Yang seperti ini teman-teman. Di sini nanti ada 5, kemudian di sini juga nanti ada 5. Teman-teman bisa hitung sendiri ya. Bisa dihitung sendiri nanti. Kemudian di sini ada 7. Di sini ada 7 nantinya. Ini tidak bisa ya. Atau kalau yang sudah terbaris seperti ini misalkan jadinya seperti ini saja boleh. Misalkan seperti ini, kita pisahkan. Ini 5. Ini 7 ya teman-teman. Kemudian ini juga 5. Oke. Kemudian di sini nanti ada 9 teman-teman. Jadi misalkan seperti ini. Maaf teman-teman, agak terkendala. Oke, kita coba seperti ini. Oke. Ini kemudian ditambahkan. Oh maaf, ini 9 ya. Yang ini saja berarti. Teman-teman ini 8, nanti teman-teman bisa cobakan sendiri.
kemudian ini 1. Jadi totalnya teman-teman hitung saja. Kalau misalkan ada pagarnya seperti itu, ada pagar di tengahnya yang panjang itu, berarti 5. Kemudian ini juga 5, kemudian ini 7, kemudian ini 5, kemudian ini nanti 9, kemudian nanti ini 8, kemudian ini nanti 1. Jadi untuk memverifikasinya bahwa apakah ini benar adalah teman-teman hitung seluruh data yang ini apakah sama dengan nilai seluruh datanya atau 40. Ya. 5 tambah 5, 10, ditambah 7, 17, ditambah 5, 22, ditambah 9 itu 31, kemudian 31 tambah 8, 39, 39 ditambah 1, 40. Ya. Jadi totalnya 40. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan teman-teman juga kalau ada soal-soal yang sulit terkait dengan hitungan, silahkan kirim ke email kami yang ada di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.